Nah, kita lagi kumpul dalam rangka merayakan bahwa series pertamanya Kala Madali akan datang. Yeay. Jangan. Alhamdulillah dari dulu punya cita-cita anak aku jadi pemain film atau enggak main sinetron atau main apapun, jadi artis lah ya, cita-cita ibu ya. Nggak pernah diwujudin sama Mas Sandung. Kok kali ini kamu ngajak Kala sih di Doa yang Mengancam? Karena mau kasih tantangan dong buat Kala. Kan karena udah pernah main di pernah main di YouTube kan, YouTube channel kita ada 5 series itu. Terus Kaba juga, iya Kaba juga. Iya. Oh iya, di series ini ada Kaba sama ada Brekata juga ya. Jadi semua diajak, ada Kala, ada Brekata, ada Kaba. Ada kamu belum ya? Kamu? Belum ya? Dia masih bayi. Kenapa kok akhirnya mau ngajak anak-anak main di sini? Karena ngasih experience aja untuk jadi PD ya, buat PD berhubungan sama orang lain. PD buat apa ya? Kan biasanya kan kalau kita bikin film itu kan krunya kan kita sendiri, keluarga sendiri gitu kan. Sekarang krunya kan orang lain, ya kan? Syuting beneran lah ya. Syuting beneran. Gimana menghadapi orang-orang asing gitu kan, orang yang bukan orang rumah tuh kayak apa gitu. Terus ada teman-teman baru juga gitu, iya, ya kan? Teman baru ya, seneng nggak syuting? Senang. Boleh dong ceritain senengnya gimana syuting? Aku senang syuting karena aku bisa dapat teman baru, sama aku tuh bisa acting gitu. Betah nggak kemarin di lokasi lama tuh? Betah banget. Oke, punya teman baru siapa aja di sini? Namanya siapa? Iya. Ada Grace, terus ada. Ada siapa? Grace. Ya, ada Kasintia, terus ada lagi banyak. Ada Jadi banyak. Kala enjoy syuting seharian di lokasi syuting dari pagi sampai malam. Iya. Lokasinya tempatnya nggak enak semua? Ya kan lokasi di kolong jembatan tuh. Iya, lokasi di kolong jembatan kan? Sampai aku datang aku nggak betah, aku langsung mau pulang saking nggak nyamannya. Tapi Kala enjoy. Nyaman. Dia bilang nggak nyaman. Kalau perannya Kala apa sama Kak Babre di sini? Kalau Kala perannya, ayo udah cerita dong Kala. Perannya apa dong? Aku jadi terus aku tuh kayak berani gitu, jadi aku yang ngajak nggak boleh spoiler. Nggak apa-apa. Apa-apa. Aku tuh yang ngajak siapa namanya si Ini gitu ngamen di luar, terus aku yang berani gitu lah. Dibayar nggak sama Abi syuting ini? Dibayar berapa? Kenapa sih tanya dibayar? 1 juta. Uangnya dikemanain? Oh jadi tanya dibayar berapa? Sorry banget ini, biasanya pemain dibayarnya nggak 1 juta untuk berapa episode? Nggak tahu. Oh, ibunya nuntut sebagai manajer ya. Tapi kalau ditawarin sama Abi buat main lagi mau nggak? Mau. Kaba Mabre katanya ikut main juga ya di Doa yang Mengancam. Kamu mau berikut. Jadi apa, coba cerita Kamu dong. jadi siapa? Kamu jadi anaknya Abi. Ya aku juga. Jadi anaknya Abi. Ini anaknya Abi. Iya, di beneran. Sebenarnya. Kamu di situ jadi anaknya Abi. Abi juga main loh di situ. Aku di Doa yang Mengancam jadi ibu panti. Aku bahkan lupa namanya. Kamu jadi? Daddy. Oh jadi Jadi Desi. Desi. Emang kamu cewek kamu? Iya. Oh. Aku jadi Bu Syarifah, ibu panti, ibunya, Iya. ibu pantinya Kala. Terus Abi jadi itu jadi siapa namanya? Jadi lupa ya. Abi jadi Pak Gunadi. Iya, Pak Gunadi Kaba. itu. Ayahnya Brekata sama Kaba. Mas Kaba gitu. Ama sebenarnya ada Kama sebenarnya tapi nggak kelihatan Kama. Padahal ada ikut syuting. Ini kenapa ngajak keluarga main? Apa kurang budget atau emang berpotensi keluarga yang menjadi pemain? Pertama kurang budget. Aku udah tahu itu, aku udah curiga itu. Sebenarnya anak-anak itu punya potensi. Kayak aku pengen banget ngajak dia. Aku pengen banget ngajak dia karena dia kok kayaknya dia bisa acting gitu. Sama kayak aku ngelihat Kala dulu, oh anak bisa acting. Ternyata yang respon juga banyak. Ada yang nawarin untuk casting juga waktu itu. Kenapa enggak sih kita coba? Mumpung ini produksi kita sendiri kan, produksi dapur film sendiri. Jadi ya udah sinilah kalau misalnya dipakai buat trial and error masih diproduksi sendiri. Mending di rumah sendiri. Ini kesempatan aja karena memang lagi produksi sendiri. Nah, ini kalau misalnya ini bagus dan responnya bagus gitu kan. Nah, baru kemudian nanti ada pengembangan lagi gitu. Ya. Kala berhadapan sama artis beneran. Bagaimana sikapnya artis itu, bagaimana sikapnya Grace yang anak seumurannya itu nanti bisa belajar dia. Kalau dia memang tidak suka, makanya mungkin udah dari hari pertama udah mulai ngamuk pasti gitu kan. Tapi ternyata dia enjoy kan? Bahkan pas dia nggak ada syuting, dia di lokasi syuting dari pagi sampai malam cuman buat nemenin Grace syuting.
proses casting, terus emang karakternya itu cocok gitu kan, bandel gitu kan. Yang milih malah Tante Cynthia ya. Iya. Dia protes jadi nggak bandel. Kamu Berani, bukan berani, bandel. berani. Kala tuh berani, terus karakternya Desi itu juga berani. Nanti kamu lihat, dan dewasanya kita kan udah ketemu dewasanya si siapa namanya Kala. Desi itu dewasanya Kala itu udah ketemu. Terus mukanya yang mirip-mirip sama dia tuh siapa ya? Terus ada Cindy bilang kalau Kala aja gimana mas? Gitu. Oh iya Kala ya, tapi gimana? Masa Kala sih mau orang nggak? bukannya kayak agak bule Desi gedenya? Enggak, orang Malang kok. Enggak. Kamu baca skrip juga nggak? Apa diceritain aja sama Abi ceritanya kayak gimana? Baca skrip sama diceritain gitu. Kamu ikut latihan juga kan? Reading. Ikut reading. Malah abinya juga nggak tahu kan dia reading segala. Iya. Berapa kali? 2 kali doang atau 3? 3 kali readingnya. Proses readingnya gimana ceritain? Ceritain, ketemu teman-teman, terus Gimana sih sama Om Agus diapain? Iya. Cuman disuruh apa namanya latihan doang. Cuman Baca. disuruh bukan baca, sama kayak gerakan-gerakannya gitu, kayak nyari-nyari gitu sambil ngomong-ngomong gitu, sambil teriak-teriak gitu. terus gimana ini pas mau tayang dia udah cerita sama temennya, udah ngundang temennya buat nobar. Gimana coba cerita? Iya, Jadi apa kamu ngajakin teman-teman kamu cerita? Iya. Aku cerita, terus kata mereka kayak aku bisa gitu. Akhirnya oke. Apa yang berkesan dari syuting Lancang buat kamu? Maksudnya apa? Yang bikin seneng, Yang bikin pengen apa? ngulang. Yang teringat sampai sekarang apa? Apa namanya latihan? Lokasinya di mana? Kamu kan jadi itu kan marah-marah sama orang, dorong-dorong orang gitu. Iya. Dorong-dorong pemain. Jadi orang galak deh. Ke kolong jembatan ya? Di kolong jembatan. Kalau jembatan dipakai selanjut gitu. Kalau saya sebagai Gunadi itu kecelakaan itu, tidak ada pemainnya dan tidak ada budgetnya. Jadi udahlah aku main lah gitu. Tapi juga pengalaman juga, coba deh kalau main di series sutradaranya kan Mas Seno, dan Mas Seno itu orang yang sangat detail sekali terhadap acting kan. Dia malah yang nunjuk, udah kamu aja Gunadi. Kamu kan dikenal sebagai seorang bapak yang baik, katanya begitu. Seorang bapak yang baik, yang kelihatan kalau di Instagramnya tuh sama anak-anak gitu kan. Udah nangisnya. Kenapa milih Bu Sarifanya? Iya memang apa ya, karakternya kan pakai jilbab gitu. Terus karakternya kan pakai jilbab, terus syutingnya di Jogja. Nah, terus apa namanya? Kamu melihat potensi yang besar dari diri dia Ada gitu. punya potensi di situ. Gitu kan. Dan juga konsepnya kan di sini kan flashback itu kan jadi satu episode sendiri kan. Flashbacknya masa kecilnya Ima itu jadi satu episode sendiri. Nah, sementara kalau di satu episode itu tidak ada pemain yang sudah dikenal, itu nanti akan bikin boring penonton. Makanya saya masukin Grace ya kan untuk pemain Imanya. Terus ada pemain dewasanya siapa gitu. Saya ngelihat pemain dewasa yang tinggal di Jogja. Lagian juga pada saat itu kan anak-anak juga lagi di Jogja semuanya, lagi kita produksi di Jogja ya gitu ya. Jadi ya udahlah kita akhirnya pakai, daripada saya harus bawa pemain dari Jakarta menerbangkan ke Jogja. Jadi efisiensi aja. Ya udah kita menggunakan ini ini saatnya untuk menggunakan The Bramantios gitu loh, untuk lebih expand, lebih serius lah, tidak hanya sekedar ke YouTube channel aja gitu. Enggak dong, enggak galak. Sebenarnya soalnya bukan Abi saudaranya. Kalau Abi galak. Iya. Kamu kalau retake terus gimana? Kalau bete nggak? Diulang-ulang. Wah, ada adegan yang yang lari-lari gitu ya, yang ngamen, adegannya ada yang ngamen, ada yang mau ditangkap polisi, naik turun tangga lari-lari. Itu sudah aku coba. Dari sebenarnya dia copot tuh. Itu namanya adegan yang paling mengesankan. Itu maksudnya itu. Berarti nggak sampai kamu ketawa-ketawa sendiri gini. Jadi kalau ada yang nanya, apa ya adegan yang paling mengesankan? Sandal copot. Apa yang membuat kamu orang-orang nunggu kamu ya? Apa ya? Kamu harus lihat Kala di situ jadi anak jalanan, jadi pengamen, dia nyanyi lagu, aku sampai aku kaget gitu pas dengar suara, siapa nih nyanyi kok enak suaranya. Ternyata Kala, aku nggak tahu kapan rekamannya sih? Pas malam-malam tuh rekaman juga ikut
Rekamannya di Kala ikut. Sama Kama. Di studio Kama rekaman. Ikut, iya, Kama ikut. Kama ikut rekaman. Boleh nggak nyanyiin dikit ya lagunya? Dikit aja, Kal. Kulihat pagi tak seindah kemarin. Udah itu aja. Iya. Kalau mau nonton lanjutannya, mau denger fullnya, nonton Doa yang Mengancam. Nonton Doa yang Mengancam. Ya. Siapa yang bikin lagunya? Yang bikin lagunya Mas Krisna. Liriknya? Liriknya Mas Krisna. Liriknya Abi dong. Liriknya Abi. Lupa. Oke. Terinspirasi dari siapa liriknya? Terinspirasi dari olahraga pagi. Kapan? Kapan Kan olahraga? pas di Jogja aku selalu olahraga pagi-pagi. Oh, oke. Itu ada itu, itunya vlognya. Oh, oke, ada buktinya. Ya senang aja akhirnya syuting lagi sama anak-anak yang sekarang gitu, kayak anak angkatan bawahku gitu, kayak sama Kevin tapi sama Tisa nggak ketemu sih gitu, sama Bisma. Kangen banget suasana di lokasi, ngobrol-ngobrol bareng gitu, terus ngabisin waktu di lokasi, jadi me time juga. Saat itu kan Kama masih cukup baik gitu, aku ada syuting sehari, si Kama aku tinggal di rumah jadi agak me time. Lucu deh, Kama takut banget sama Kevin, jadi sepanjang syuting dia kayak di badannya Kevin ada yang nempel, pokoknya dia takut banget sampai sekarang. Mas Anu masih dibuat takut-takutan. Kalau Abi mau pergi nangis, aku mau ikut Abi kerja, ada Om Kevin loh di kantor. Oh ya udah, aku nggak ikut. Jadi hantu. Seneng banget karena kalau ke lokasi syuting tuh yang seneng kita bisa ngeblend main sama semua pemain dengan beda generasi, sama yang tua, sama yang muda gitu, sama yang seangkatan, bisa ngeblend bareng gitu-gitu. Seneng aja, itu yang aku kangenin dari syuting sih, ketemu orang-orang dari beragam usia, beragam latar belakang. Itu yang aku paling seneng. Karena aku kan introvert, jadi ketika di lokasi jadi mau nggak mau bersosialisasi, seneng sih. Menarik Ibu Syarifah ini sebagai salah satu kuncinya, karena Madrim kan kehilangan banget istrinya di mana. Ibu Syarifah jadi salah satu kuncinya membuka kenapa, siapa, Ima yang dan sebenarnya. di mana, iya, dan Ima yang sebenarnya. Tuh, Karena aku yang ngurusin Ima dari kecil. Iya. Dan ternyata Ima itu adalah Jangan spoiler kan. jangan spoiler ya. Project sendiri dibukain mulu dari tadi. Teman-teman semuanya, para pecinta The Bramantios. Baru ya pengen bilang para pecinta series Indonesia. Enggak, para pecinta The Bramantios. GR banget. Para pecinta The Bramantios ya. Sekarang kami ini akan tampil lebih serius ya, di film series Doa Mengancam yang akan tayang di Video.com. Nonton ya, karena udah tayang mulai hari ini. Mulai hari ini. Ya, ketemu mulai Mas hari Hanung, ini. ketemu Kala, Kaba, Bre sama aku di series Doa Mengancam. Doa Mengancam. Dadah. Sampai jumpa. Sampai jumpa. Nonton Dadah. ya. Nonton ya. Nonton ya. Kalau yang nonton